Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Oke, di video kali ini Mimin kembali akan menceritakan sebuah cerita film horor terbaru yang berjudul Makda, rilisan tahun 2024. Film horor dari negara Vietnam yang menceritakan tentang sebuah kisah adanya hantu wanita yang kerap mengganggu, dan bahkan jika bernasib buruk, orang yang melihat hantu wanita itu akan meninggal dengan cara ditenggelamkan. Cerita ini sudah ada sejak dari zaman dahulu. Sebagian masyarakat ada yang percaya kalau ini bukan hanya sekedar cerita belaka, tapi memang pernah ada dan pernah terjadi. Lalu apakah cerita ini nyata atau tidak? Yuk guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan kepada seorang wanita terduduk di ujung sebuah jembatan. Dengan suara lirih, dia bercerita tentang kekasih pujaan hati yang sangat dia cintai. Sesekali dia pun tertawa nyaring sembari menimbang sebuah boneka yang dia anggap itu adalah anak bayinya. Meminta kepada anaknya untuk jangan menangis dan segera tidur. Lalu setelah itu, dia pun melompat dari jembatan itu. Lalu pada suatu malam, seorang pencari ikan yang sedang menyusuri sebuah sungai. Dia mengeluhkan soal tangkapannya yang terlalu sedikit. Malam ini bukanlah malam yang beruntung bagi dirinya. Di jaring itu bukan hanya ikan saja yang didapatnya, tapi dia juga menemukan sebuah boneka. Dan tak lama kemudian terdengar suara lirih yang memanggil. Awalnya dia tidak terlalu menghiraukannya, bagaimana mungkin ada orang lain di sungai selarut ini. Namun suara itu kembali terdengar dan kini nampak jelas. Dan dia terkejut ketika melihat sosok perempuan berada di bawah ranting pohon tembakau. Perempuan itu sedang mencari bonekanya dan bertanya kepada si bapak itu. Si bapak sadar kalau itu bukanlah manusia. Dia lalu bergegas mendayung perahunya untuk cepat pergi dari sana. Sempat melihat ke arah belakang, namun sosok wanita itu sudah menghilang. Dan tiba-tiba dia muncul kembali dari permukaan air, lalu menarik dan menenggelamkan tubuhnya. Cerita beralih kepada keluarga Lee. Pada malam itu Bibi Wang memberitahukan kepada anak-anak untuk jangan bermain di dekat sungai. Ada hantu wanita yang disebut hantu Makda, hantu yang suka menculik orang-orang. Cerita hantu Makda memang sudah sangat populer di kalangan masyarakat, dan terkadang hantu Makda juga menjadi cara ampuh bagi orang tua untuk menakuti anak-anaknya agar mereka tidak nakal. Lee mempunyai seorang putri yang bernama Nung. Di rumah itu mereka tinggal bertiga, Lee, Nung, dan Bibi Wang. Lee yang adalah seorang janda, kini dia yang menjadi tulang punggung keluarga. Selain menjadi nelayan, Lee juga mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu mencari mayat di sungai. Memang terdengar aneh, tapi hampir setiap tahunnya di sungai itu selalu saja memakan korban orang yang tenggelam. Sebenarnya Lee tak sengaja melakoni profesi pencari mayat, namun satu-satunya orang yang bisa menemukan mayat itu di sungai hanya Lee seorang. Lee mempunyai kemampuan akan hal tersebut. Kemampuan Lee bisa menemukan mayat di sungai berawal dari tragedi yang menimpa kepada suaminya terdahulu. Suaminya dinyatakan menghilang di sungai. Sudah berbagai upaya dilakukan, namun usaha pencarian itu tidak berhasil. Sampai pada akhirnya Lee sendiri yang menemukan jasad suaminya. Warga setempat adalah warga nelayan, jadi keseharian mereka tak lepas dengan perahu dan air. Pagi itu seperti biasanya, Lee mengantarkan putrinya untuk pergi ke sekolah. Dalam perjalanan secara tak sengaja, Nung melihat sebuah boneka di pinggiran sungai. Seperti ada dorongan kuat untuk Nung mengambil boneka itu. Seperti yang kita tahu guys, kalau boneka tersebut adalah boneka milik hantu Makda yang hilang. Dan sialnya, Nung malah membawa bonekanya. Dari sinilah awal mula gangguan mulai terjadi. Nung mendengar seperti ada suara perempuan yang mengajaknya untuk bermain. Dia masih belum sadar dan mencoba mencari sumber suara itu. Dan sampailah di sebuah rumah kosong.
Nung melihat sesosok wanita dengan seluruh tubuhnya basah kuyup dan wajahnya yang sangat menyeramkan. Nung begitu sangat ketakutan melihatnya. Tak berselang lama datang temannya memanggil. Anehnya temannya tidak melihat apa yang dilihat oleh Nung. Padahal nampak jelas kalau ada sesosok wanita di belakangnya. Warga sekitar masih dihebohkan atas kejadian hilangnya salah satu warga di sana yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Padahal warga di sana sudah biasa mencari ikan pada malam hari dan tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa dari mereka juga mulai khawatir dan menyangkut pautkan kalau kejadian ini mungkin ada kaitannya dengan Mada hantu wanita itu. Karena banyak rumor yang mengatakan arwah Mada masih gentayangan hingga sampai sekarang. Tapi ada juga yang percaya kalau rumor itu memang benar adanya. Dari pembicaraan mereka, ada salah satu warga yang tahu soal kisah hantu Mada. Mada akan menculik orang-orang untuk mencari kecocokan secara spiritual. Dan jika orang yang diculik Mada mempunyai spiritual yang beda, maka mayat itu pun akan dikembalikan. Mada akan terus mencari nyawa sampai pada tanggal dan waktu yang tepat. Di rumah, Nung bercerita soal tadi siang di sekolah, melihat ada seorang wanita yang terus saja melihat ke arah dirinya. Lee tidak berpikiran kalau wanita yang dilihat Nung adalah hantu Mada. Dia hanya mengatakan agar Nung jangan percaya kepada orang asing. Lebih baik Nung menghindarinya saja. Tapi Nung tidak bercerita soal dia menemukan boneka di sungai, yang dimana boneka tersebut ia bawa pulang ke rumahnya. Di malam itu juga Lee mendapatkan tugas untuk mencari mayat warga yang sudah beberapa hari ini menghilang di sungai. Setelah melakukan pencarian, Lee berhasil menemukan mayat itu. Pada saat itu, Lee meminta kepada Hee, keponakannya, untuk menjemput Nung di sekolah karena ada urusan penting yang tidak bisa Lee tinggalkan. Karena memang perjalanan yang jauh, mereka sedikit terlambat dan terjebak hingga malam hari di perjalanan. Hee melihat Nung membawa bonekanya. Dia penasaran dari mana Nung mendapatkan boneka aneh dan jelek seperti itu. Saat Hee mencoba memegangnya, tak sengaja dia malah merusak bonekanya hingga kepala boneka itu terlepas. Hee berusaha memperbaiki dengan menyambung kembali kepala boneka itu. Memang bonekanya kembali utuh seperti semula. Tapi dengan Hee sudah merusak boneka tersebut, itu sama saja dia sudah mengusik hantu Mada. Hee yang jalan terlebih dulu meninggalkan Nung di belakang. Dan gangguan itu kembali datang menghampiri Nung. Dia melihat sesosok hantu Mada ada di hadapannya. Nung memberitahu Hee kalau tadi dia melihat ada sesosok wanita di sungai. Tapi saat Hee melihatnya, di sana tidak ada siapapun. Dari semenjak saat itulah, Nung mulai dirundung rasa takut yang membuat dia menjadi murung. Bahkan Lee dan bibinya pun terheran dengan tingkah laku Nung sekarang. Sementara di lain tempat, gangguan juga terjadi kepada Hee. Dia melihat ada sesuatu yang aneh di dalam air itu. Tiba-tiba Mada langsung menarik Hee masuk ke dalam sungai. Beberapa saat kemudian dikabarkan Hee menghilang. Ibunya yang panik langsung menemui Lee. Mungkin saja Lee bisa membantu mencari di mana keberadaan anaknya. Karena setelah Hee menjemput Nung di sekolah, sampai dengan saat ini dia belum kembali. Dengan metode yang biasa Lee lakukan, dia mencoba mencarinya di dalam sungai dengan menggunakan tali dan diikatkan ke sebuah beling, lalu dilemparkannya ke sungai. Dengan cara itu, Lee bisa mendeteksi keberadaan orang yang tenggelam. Tapi setelah beberapa lama pencarian, masih belum membuahkan hasil. Namun dalam tidurnya, dia bermimpi diperlihatkan sesosok penampakan Hee yang memberitahukan kalau tubuhnya tersangkut di jaring-jaring nelayan. Tak membuang waktu di malam itu juga, Lee langsung mencari keberadaan jaring-jaring itu yang biasa dipasang oleh para nelayan. Dan memang benar Lee menemukan tubuh Hee tersangkut di jaring itu. Sementara di rumah, gangguan hantu Mada terus saja menghantui Nung. Awalnya dia melihat jendela itu terbuka dengan sendirinya. Dia mulai takut lalu menutup diri dengan selimut. Tak lama terdengar ada suara langkah kaki.
Dan tiba-tiba Nung melihat Mada sudah ada di sampingnya. Betapa terpukul ibunya melihat Hi ditemukan sudah dalam keadaan tewas. Sebelum dan sesudah melakukan pencarian mayat, Li selalu melakukan ritual-ritual, berdoa dan meminta bantuan kepada para leluhur agar dapat membantu dirinya. Tapi pada malam itu ada hal yang tak biasa. Dia melihat salah satu kain itu terbakar sendiri. Lalu ada tetesan darah dan menghilang begitu saja. Seperti sebuah pertanda akan adanya sesuatu yang buruk akan terjadi. Di besok pagi, Li bertemu dengan Paman Ba. Paman Ba adalah seorang dokter di rumah sakit. Dengan wajah yang serius, dia memberitahukan kalau kematian Hi itu karena ulah hantu Mada. Paman Ba sedikit tahu tentang rumor hantu Mada. Jika Mada berhasil menemukan kecocokan secara spiritual dengan para korbannya, maka tak lama lagi hantu Mada akan bisa berinkarnasi. Alasan kenapa hantu Mada membunuh Hi, kemungkinan ada sesuatu hal yang membuat dia marah. Paman Ba memperingatkan kepada Li untuk berhati-hati. Bisa saja Li yang menjadi korban selanjutnya. Di rumah kembali kepada Nung yang baru bangun dari tidurnya. Kebetulan di rumah sedang sepi. Rumah para nelayan yang memang berada di atas sungai. Pada saat itu Nung melihat bonekanya yang mengambang di sungai. Bermaksud ingin mengambil bonekanya, tapi boneka itu malah tenggelam seperti ada yang menariknya. Lalu tiba-tiba ada sesosok tangan menarik kakinya dan membawa Nung masuk ke dalam sungai. Selang beberapa saat Li datang, namun dia menemukan rumah sudah sepi. Lalu dia melihat sandalnya Nung mengambang di sungai. Li mulai panik dan takut kalau Nung tenggelam. Dia pun lalu bergegas berusaha keras mencari keberadaan Nung. Namun sampai pada malam hari, Li belum berhasil menemukannya. Dalam penantiannya, sesaat Li teringat kepada Nung yang mengeluhkan soal dia melihat seorang wanita dan dia merasa ketakutan. Li sangat menyesal kenapa pada waktu itu dia tidak peka atas kekhawatirannya Nung. Tak kenal lelah, siang dan malam Li terus mencarinya di sungai itu. Dia sepenuhnya sadar kalau Nung sudah diambil oleh Mada. Dia lalu mendatangi seorang master, meminta bantuannya agar Li bisa menemukan keberadaan Nung. Ada satu teknik bisa dilakukan yang disebut teknik alih mata kematian. Agar bisa terhubung, Li butuh perantara yang menghubungkan dia dengan hantu Mada. Apapun resikonya, Li akan menyanggupinya. Yang terpenting dia bisa terhubung dengan Mada. Lalu ritual pun dilakukan. Li seperti dibawa ke alam goib di mana hantu Mada itu berada. Di sini terjadilah pertarungan antara Mada dengan Li. Dalam pertarungan itu, Li sempat melihat Nung masih hidup. Bagaimanapun caranya dan walaupun itu harus mengorbankan nyawanya sendiri, Li akan terus berjuang mendapatkan Nung kembali. Tapi sayang, ritualnya harus terhenti karena sang master sudah tidak kuat lagi menahan kekuatan hantu Mada. Li datang kembali untuk mencari keberadaan Nung. Yang dia ingat, Nung berada di bawah pohon tembakau. Dan dia berhasil menemukan keberadaan Nung di sana. Sementara di lain tempat, sang master yang membantu Li tak lepas dari serangan hantu Mada. Dia menjadi korban yang diburu oleh Mada. Betapa bahagianya Li setelah apa yang sudah dia perjuangkan, akhirnya Nung masih bisa terselamatkan. Li mendatangi Paman Ba dan menceritakan kalau dia dibantu oleh master untuk mencari Nung. Lalu Paman Ba bertanya, kapan Nung berulang tahun? Li menjawab kalau Nung berulang tahun pada bulan Desember. Mendengar itu, Paman Ba langsung teringat kepada kejadian yang menimpa kepada Mada, di mana Mada sendiri meninggal di bulan Desember tepat pada bulan purnama. Dengan kata lain, Nung mempunyai kecocokan secara spiritual dengan Mada. Mengetahui itu, Li langsung bergegas kembali pulang. Dia takut kalau Mada kembali untuk mengambil Nung. Namun sayang, pada tengah malam Li kecolongan.
di mana Nung yang terpengaruhi sihir Mada mengikuti ajakan suara hantu Mada. Tapi untung saja Lee berhasil menghentikannya dan membawa Nung kembali masuk. Untuk menghindari kejaran hantu Mada, Lee membawa Nung ke rumah sakit, tempat Paman Ba berada. Paman Ba membicarakan soal koin sakti, di mana koin itu berfungsi untuk mengusir roh jahat yang merasuki tubuh seseorang. Pada malam harinya, kemanapun mereka pergi, hantu Mada akan selalu hadir. Dan bahkan kini hantu Mada merasuki ke dalam tubuhnya Lee. Lee membawa paksa Nung ke jembatan itu, tempat Mada meninggal di sana. Dan malam ini adalah malam bulan purnama, di mana pada tengah malam nanti Mada akan berinkarnasi. Pada saat itu, untung saja Nung sempat mengantongi koin keramat itu. Dia lalu masukkan koinnya ke dalam mulut ibunya. Seketika Mada yang merasuki tubuh Lee langsung bereaksi dan dia pun tersadar kembali. Namun semuanya belum berakhir. Mada datang kembali dengan wujud aslinya. Tak ingin mengambil resiko, Lee menikam Mada dan membawanya kembali masuk ke dalam air. Pergulatan terjadi antara Mada dengan Lee. Tapi akhirnya Lee berhasil selamat dari kejadian itu. Semua kejadian itu disaksikan oleh Paman Ba dan Bibi Wang. Dan yang membuat kita terkejut adalah pada kenyataannya semua ini tidak benar-benar terjadi, guys. Lee tidak pernah menemukan Nung yang tenggelam di dalam sungai. Selama ini dia mengurus Nung dan merawatnya hanyalah halusinasi Lee saja. Sudah sering Bibi Wang menyadarkan Lee kalau Nung sudah tidak ada. Tapi Lee tetap mengira kalau apa yang dia lihat itu nyata. Dan untuk kesekian kalinya, Bibi Wang kembali menyadarkan Lee kalau Nung sudah tidak ada. Tapi kali ini, Lee akhirnya sadar. Dia benar-benar sadar kalau Nung memang sudah tidak ada. Lee sengaja dibuat tak sadar dengan halusinasinya oleh Mada, agar ritual reinkarnasi Mada bisa berjalan sesuai rencana. Nung memang adalah anak terpilih yang mempunyai kecocokan spiritual dengan Mada. Dan kisah tentang hantu Mada masih menjadi misterius hingga sampai saat ini. Banyak orang percaya kalau hantu Mada itu nyata. Hantu Mada akan kembali dalam waktu-waktu tertentu dan akan mencari korban baru lagi. Cerita dalam film ini juga diperkuat oleh beberapa saksi warga sekitar yang tinggal di daerah tersebut. Dan tidak sedikit dari mereka pernah ada yang melihat hantu Mada. Dikatakan kalau hantu Mada itu ada banyak. Siapa saja orang yang meninggal di sungai itu, maka arwahnya akan menjadi hantu Mada. Cerita hantu Mada sudah ada sejak ratusan tahun lalu hingga sampai pada saat ini. Oke guys, itulah alur cerita filmnya. Terlepas cerita ini benar atau tidaknya, tapi yang jelas jin ataupun setan akan mewujudkan bentuknya sesuai dari perspektif orang-orang. Karena setan bisa merubah bentuk sesuai apa yang ditakuti oleh manusia. Disinilah pentingnya kita untuk bisa berdoa, meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dan semoga kita terhindar dari godaan setan yang menyesatkan. Oke guys, sampai di sini ya ceritanya. Semoga apa yang ingin ceritakan dan sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.